Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badriatul Karomah, NIM 203830320059. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas A. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS Pendidikan Akhlak Tasyawuf yang diampu oleh Bapak Muhammad Sholid Wardi MHI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, ruang lingkup akhlak, moral, etika, dan susila. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Pengertian akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab. Akhlak merupakan budi pekerti, perangai, tingkah laku, tabiat. Akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran lebih dahulu. Khuluq adalah sifat internal diri, sedangkan suluk adalah penampakan eksternal dari khuluq. Suluk adalah ciri dan tanda khuluq. Ciri akhlak. Akhlak adalah keadaan dan potensi diri yang bersifat tetap pada diri seseorang. Akhlak adalah sifat yang bisa memunculkan perilaku-perilaku dengan mudah tanpa usaha. Akhlak bersandar pada kehendak bebas. Akhlak bisa dihukumi dan dinilai. Akhlak tidak mencakup perilaku terpaksa tanpa kebebasan dan perilaku spontanitas tanpa kehendak dan perasaan. Tujuan ilmu akhlak. Akhlak bukan hanya membahas benar dan salah, tapi menitik beratkan pada baik dan buruk sebagai tujuan puncak. Tujuan ilmu akhlak pemahaman yang baik tentang akhlak, komitmen pada akhlak, dan penerapan sumber akhlak, yaitu Al-Quran, hadis Nabi, akal, naluri, pandangan umum masyarakat. Akhlak yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada tetangga, akhlak dalam kepemimpinan, akhlak terhadap lingkungan. Etika. Etimologi. Etika berasal dari kata Latin ethikos yang berarti kebiasaan. Dikatakan baik itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Secara epistemologis, etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Secara filosofis, penyelidikan terhadap kewajiban manusia dan hal-hal yang baik dan buruk. Etika tidak membahas keadaan manusia, tapi membahas bagaimana seharusnya manusia bertindak benar. Akhlak, moral, etika, dan karakter. Makna kata moral, etika, nilai, dan karakter setara dengan akhlak. Kata-kata ini sering disejajarkan dengan budi pengerti, tata susila, tata krama, atau sopan santun. Pada dasarnya, secara konseptual, kata etika dan normal mempunyai pengertian serupa, yaitu sama-sama membicarakan perbuatan dan perilaku manusia ditinjau dari sudut pandang nilai baik dan buruk. Tapi dalam aplikasi etika telah bersifat teoritis filosofis sebagai acuan untuk mengkaji sistem nilai. Sedangkan moral bersifat praktis sebagai tolak ukur untuk menilai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Etika memandang perilaku secara universal, sedang moral memandangnya secara lokal. Moral berasal dari kata Latin mores atau adat istiadat yang mencakup habis atau adat fardiyah dan kostum atau urf jama'i. Moral ada dua macam. Satu, moral murni, yaitu moral yang terdapat pada setiap manusia
sebagai suatu pengejauhan tahan dari pancaran ilahi. Moral murni disebut juga hati nurani. Yang kedua, moral terapan, yaitu moral yang didapat dari berbagai ajaran filosofis, agama, dan adat yang mengitari manusia. Kata karakter berarti tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Dan watak orang berkarakter berarti orang yang berkepribadian, berperilaku, bersifat, bertabiat, atau berwatak. Dengan demikian, karakter identik dengan kepribadian atau akhlak. Kepribadian merupakan ciri karakteristik atau sifat khas diri seseorang yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungan, misalnya keluarga pada masa kecil dan bawaan sejak lahir. Etika, etiket, dan susila. Etika dan etiket kadang diartikan sama, digunakan silih berganti. Kedua istilah ini memang hampir sama pengertiannya, tapi tidak sama dalam hal titik berat penerapan atau pelaksanaannya. Yang satu lebih luas daripada yang lain. Etiket berasal dari kata Perancis etiquette yang berarti kartu undangan, yang lazim dipakai oleh raja-raja Perancis bila mengadakan pesta. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah etiket berubah bukan lagi berarti kartu undangan yang dipakai raja-raja dalam mengadakan pesta. Saat ini istilah etiket lebih menitis beratkan pada cara-cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara menerima tamu di rumah maupun di kantor, dan sopan santun. Jadi, etiket adalah aturan sopan santun dalam pergaulan. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta. Su artinya lebih baik, sila berarti dasar-dasar, prinsip-prinsip, atau peraturan-peraturan hidup. Jadi, susila berarti peraturan-peraturan hidup yang lebih baik. Baik, di sini ada beberapa contoh akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, cukup di sini video yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.